Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke dulur, kali ini ada barang kiriman mesin inverter las lagi dari beliau yang ada di Parlaungan Batubara, Mandailing Netang, Desa Simpang, Banyak Ulu Pungkut, Medan ya kalau nggak salah ya. Dari beliau yang ada di Parlaungan Batubara, kirim ke Semarang nih, ongkirnya lumayan ya, karena lewat JNT Express reguler ini. EZ, layanan EZ itu reguler, jadi pengirimannya cepat tapi lebih mahal. Mungkin kalau teman-teman mau mengirimkan servisan, mengirimkan barang, entah itu mesin las, entah itu mesin las secara utuh ataupun cuma PCB saja, itu saran saya pakai JNT. Tapi ya lihat-lihat kondisi ya, lihat-lihat situasi kondisi. Kalau misalkan mesin lasnya berat, mesin lasnya full set, itu ya saran saya pakai kargo, pakai layanan kargo. Misal mau JNT ya JNT yang hijau, JNT kargo ya. Saya ini di sini nggak iklan ya, tapi saya menyarankan saja kalau mesin lasnya mau aman ya lewatnya JNT, tapi JNT yang kargo kalau mesin lasnya berat. Tapi kalau mesin las cuma PCB saja atau kecil-kecilan bisa lewat JNT Express. Langsung aja kita unboxing dulu ya lur. Nanti langsung kita unboxing mesin lasnya, kalau nggak salah mesin las 450 kalau nggak salah ya, atau mesin las IGBT karena fisiknya kecil seperti ini. Untuk kendalanya nanti saya jelaskan ya, dan kita akan bahas nanti. Oke, tonton terus videonya lur. Oke, setelah saya unboxing ternyata bener ya, mesin lasnya mesin las IGBT 450 watt, mereknya Laconi ya. Ini produk dari Laconi, basic line, basic 123 ya, bener ya, basic 123 iX Laconi inverter welder MMA IGBT teknologi. Jadi udah pakai IGBT inverter 120 ya. Ini andalannya Laconi basic yang paling murah ya harganya, kalau misalkan harga baru. Jadi nanti kalau misalkan ada servis yang lebih dari harga barunya ya sama aja beli baru itu nih. Jadi untuk servis inverter las Laconi, maksudnya mesin inverter las yang 450, khususnya 450 yang kecil-kecil seperti Laconi Rhino kecil ataupun Multipro yang kecil. Tapi Multipro masih mahal harganya ya. Kalau kayak Laconi Rhino yang kecil itu kan harganya nggak seberapa ya, maksudnya itu di bawah 1 juta. Kalau sampai ada yang servis kok sampai lebih dari harga barang barunya ya jangan mau ya. Karena maksudnya gini, bukan jangan mau, tapi ya dipikir secara logis atau realistis saja. Kalau servis kok sampai segitu ya mending jangan diservis kalau saya ya. Karena saya sendiri walaupun bengkel ya, tapi tetap memperhatikan atau melihat situasi kondisi harga mesin suatu harga mesin inverter las, baik itu secara mereknya atau secara topologi yang udah pakai IGBT, dan secara ini ya dayanya 450 watt yang basic ini kan harganya kan nggak seberapa, maksudnya itu nggak sampai di atas 1 juta. Jadi ya mempertimbangkan biaya servis juga, tetap saya pertimbangkan. Jadi jangan khawatir ya. Jangan khawatir biaya servisnya mahal, enggak. Saya juga mempertimbangkan, saya juga tahu harga-harga mesin las. Jadi ya untuk biaya servis saya tekan semaksimal mungkin. Jadi kalau bisa tuh harga servisnya di saya ya, kalau di bengkel saya itu saya tekan sekecil mungkin, karena ini juga memegang amanah tanggung jawab dari beliau. Jadi saya sudah diberi kepercayaan, sudah dikirimi mesin inverter las untuk saya servis, itu sudah memberikan kepercayaan kepada saya. Jadi ya semaksimal mungkin saya usahakan. Jadi saya cek, saya servis semaksimal mungkin, dan untuk biaya servisnya juga nggak mahal-mahal teman. Jadi saya juga tahu, saya juga udah dikasih kepercayaan, sudah diberi kepercayaan untuk servis barang-barang dari jauh-jauh dari Medan, jauh-jauh dari mungkin yang kemarin dari Papua dan Sulawesi dan sebagainya, itu kan sudah menjadi hal yang sangat berharga buat saya. Jadi sini saya juga berterima kasih banyak
kepada teman-teman mas-mas atau om-om atau pak yang sudah mengirimkan inverter atau PCB ataupun barang-barangnya ke saya untuk diberikan kepercayaan untuk memperbaikinya, itu saya sangat berterima kasih. Sorry, ini tangan kanan saya megang kamera soalnya. Jadi saya sangat berterima kasih. Di sini tujuannya saya juga berbagi sharing-sharing lah ya, sharing-sharing informasi, sharing-sharing ilmu. Jadi tidak ada maksud untuk menggurui siapapun, karena semuanya pasti punya kelebihan dan kelebihannya masing-masing. Saya juga cuma berbagi pengalaman jatuhnya. Mungkin bisa bermanfaat kan, lumayan buat teman-teman, bisa bermanfaat. Oke, langsung aja kita bongkar ya, malah cerita. Sorry. Kita langsung bongkar mesin inverter lasnya. Saya baca lagi detail kerusakannya apa, nanti saya jelaskan kembali teman ya. Baik, terima kasih. Lanjut. Iya, setelah tak buka casingnya saya juga kaget. Lupa kalau ini 450 ya, kecil banget mesin las ya. Mesin lasnya kecil mungil, PCB-nya. Casingnya segini, isinya PCB cuma segini. PWM pun ada di depan. Modul PWM jadi satu dengan kontrol arus di depan ya. Ini di depan ini isinya IC semua, ini kontrol PWM-nya. Bagian belakang cuma bagian output driver dan output finalnya teman ya. Bagian ini ada soft start. Oh, sebelumnya udah pernah dicoba di servis teman ya. Jadi sebelumnya mesin las ini sepertinya sudah pernah dicoba diperbaiki tapi belum berhasil. Dan tadi saya baca lagi WA-nya beliau, katanya mesin las Lakoni 450 ini kerusakannya mati teman, atau mati total. Cuma nyala lampu power saja. Ya, cuma nyala lampu power saja, di mati total kondisinya. Sini sudah pernah di jumper ini, pin headernya sudah dipotong, terus sudah di jumper kabel seperti ini. Ini jalur untuk soft start ya kan, relay soft start bypass, dan ini NTC PTC nya di sini. Ini jalur ke kipas fan pendingin. Untuk diodanya di sini dioda bridge ya, sisir. Terus ternyata bagian bawah sudah pernah di solder. Ini bagian dioda output ultrafast dari trafo output final menuju output stang las, dan ini ada 2 IGBT yang sudah bekas solderan juga. Bagian dioda bridge-nya juga sudah disolder. Jadi untuk bagian sini sih hampir semua sudah diutak-utak mungkin ya, bahasa Jawanya. Sudah pernah diservis ya, gampang nih. Langsung aja kita eksekusi, kita coba lepas dulu ini pin ngasihan. Jalur outputnya kita lepas dulu. Ini kok bengkong ini, emang sengaja kayak gini bu ya. Aduh, lucu banget mesin las ya. Mesin las bengkok, tapi kok miring ya. Ya namanya juga marketing ya lur. Lakoni 450, dalamannya kecil mungil. Lebih mending casingnya ya segini aja ya, jangan segini. Kayak mesin las Rino itu kan proporsional ya, antara isinya sama casingnya itu nggak beda jauh, maksudnya masih hemat casing lah ya. Ini kan casingnya segini, isinya cuma segini. Jadi lebih proporsional merek Rino atau Edon gitu ya. Mesin lasnya kecil tapi tenaganya kuat. Maksudnya kok tenaganya kuat iya. 450 kecil mungil iya, terus isinya tuh juga proporsional antara casing dengan PCB-nya itu nggak terlalu jauh gitu guys. Ngono lah intinya. Langsung aja kita bongkar, nanti saya informasikan lagi sambil kita bahas sedikit nanti ya. Oke, langsung cus kita lakukan pengecekan di primer power supply dulu, terutama di IGBT. Kalau mesin las IGBT yang pakai IGBT itu biasanya kalau mati total bisa disebabkan karena dioda bridge-nya rusak, tapi ini jarang rusak ya. Cuma mungkin 2 dari 10 ya, tapi jarang rusak ini.
Yang sering itu dari softarnya, bisa jadi softarnya yang bermasalah, rangkaian NTC/PTC-nya ataupun ini rangkaian bypassnya, bypass relaynya nggak bekerja, ataupun dari ini IGBT sendiri yang rusak. Karena biasanya kalau IGBT jebol atau short di semua kakinya, mesin lasnya nggak bisa nyala, dia tegangannya terhenti di softar sini saja. Jadi softarnya nggak bisa on karena PSU-nya terhambat ya, tegangannya kan short. Jadi tegangan inputnya dari primer, dari outputnya rectifier dioda bridge masuk ke elko ini ketahan karena dia short antara plus dan negatifnya atau plus dan groundnya. Kita coba cek ya, ini probe jalur positif dan groundnya elko primer, kita coba cek. Nah ketok ya, nah kita coba cek, dia short ternyata ya, short sampai 0. Kita coba cek kaki ini, kaki kolektor, gate dan emitter, kaki GCE, gate dengan kolektor short, gate dengan emitter juga short. Kita pindah yang sebelahnya high set dan low setnya, gate kolektor short, gate emitter juga short. Jadi GCE semua short semua ini. Ini semua ini pantas ya, dia langsung mati total. Langsung kita coba lepas, kita lepas, terus nanti kita lakukan pengecekan karena IGBT jebol di sini ada penyebabnya ya, ada faktor penyebabnya, nggak cuma karena sebatas IGBT jebol saja, tapi itu ada faktornya, ada penyebabnya yang menyebabkan IGBT itu sampai jebol. Bisa jadi karena rangkaian rectifier outputnya, ultrafast output ini dioda ultrafast setelah trafo toroid short, menyebabkan tegangan outputnya itu short antara plus dan negatifnya. Jadi kalau short kan bebannya trafo berat, sehingga karena beban trafo berat, karena jalur yang harusnya disearahkan oleh dioda menjadi DC positif dan ground itu yang awalnya disearahkan, tapi karena bocor atau diodanya short ya, jadi harusnya yang AC disearahkan DC, itu AC nya lolos ke stang las positif sini, sehingga seperti trafonya ini langsung disortkan dari lilitan sekundernya. Jadi pasti beban berat langsung IGBT yang jebol teman, karena sangat fatal ya, karena sangat fatal jika bagian outputnya sampai ada yang bocor ke stang las, apalagi diodanya bocor, tegangan AC nya lolos ke stang las, ketika disortkan langsung jedot. Oke, kita copot dulu untuk IGBT, nanti kita lakukan pengecekan tegangan sekaligus PWM nya ya, karena IGBT ini tidak jauh dari PWM jika rusak ya. Nanti PWM kita juga akan lakukan eksekusi biar mesin lasnya bisa normal kembali dan awet. Oke teman, nanti sebelum ganti IGBT ya, ini langkah awal dulu pengecekan. Jangan lupa dicek satu persatu untuk jalur gate nya IGBT. Ini ada resistor 5R1 atau 5 ohm 5,1, ada resistor 30 ohm juga yang diparalel dengan dioda ultrafast di sini, dioda penyearah. Dari outputnya trafo GDT, trafo GDT nya di sini. Jadi dia outputnya trafo GDT dibagi jadi dua subdriver. Untuk low set dan high setnya ini ada dua jalur ya output dari trafo. Jadi ini harus dicek dulu. Ini kapasitor di sini copot ya, tadi hilang. Biasanya nilainya 10 nanofarad ya biasanya. 103, ini C13 hilang, C12 nanti saya ganti saja biar awet ya. Terus kita cek 5R1 tadi, jangan lupa. Nanti untuk PCB yang dipotong ini akan saya kembalikan nempel di sini pakai pinider atau apalah, yang penting bisa rapi di sini ya, nggak nempel ke heatsink IGBT. Tadi nempel di heatsink IGBT ya sangat beresiko kalau sampai bocor IGBT nya jebol lagi nanti ya. Oke, lanjut lur. Sip. Oke dulur, saatnya kita lakukan pengecekan tegangan-tegangan di power supply nya ya. Nyalakan.
Oke, sekarang kita cek dulu untuk tegangan 15 voltnya apakah muncul di sini. 15 volt ternyata ada 15,243 atau 15,2 ya, stabil. Untuk 24 voltnya kita cek di sini di elko sekunder. 24 volt juga hadir teman, normal. Berarti untuk power supply-nya nggak ada masalah teman ya. Untuk bagian switching PSU nya masih keluar tegangan, artinya power supply masih bekerja normal. Cuma tadi yang menyebabkan dia matot atau mati total itu karena IGBT nya short ya. Ketiga kalinya ini short menyebabkan ada dua ya, high set dan low set, dan keduanya disilang secara hal bridge ya, secara hal bridge. Jadi ketika ada yang bocor, tegangan primernya 0 atau tegangan primer juga ikut short ya. Tadi di awal juga sudah kita cek ya. Jadi untuk ini PSU masih normal. Nanti lanjut kita cek untuk bagian PWM nya. Kita lepas dulu untuk PWM nya ini ya lur. Di depan ini kita cek untuk PWM nya outputnya berapa. Kita pastikan output PWM tegangan dan frekuensinya normal dulu, baru nanti kita pasang IGBT. Dan sebelum pasang IGBT wajib untuk pengecekan tegangan gate-nya, tegangan gate GCE ya, gate VGE, gate emitter ya teman ya. Normalnya ya sekitar 10 sampai 15 atau 10 sampai 16 volt AC atau sekitar 1 sampai 2,7 volt DC ya. Frekuensinya di bawah 60 kHz kalau dia menggunakan IGBT. Oke, lanjut kita bongkar dulu PWM-nya ya, lur. Oke teman, jadi setelah IGBT dilepas, ternyata dia sudah nyala ya. Dan ternyata untuk tegangan 24 volt ya, 12 atau 4 ya sih, bentar. Ini relaynya relay 24 volt ya. Relay 24 volt DC. Ini relaynya nggak nyala ternyata ya. Relaynya tidak menyala, tidak bisa cetik ketika pertama kali start ya. Jadi arusnya masih melewati kedua NTC dan PTC ini. Ini NTC dan PTC di seri untuk rangkaian soft startnya. Jadi ketika dia sudah on, itu relaynya nggak bisa nge-bypass ya, tidak bisa membypass jalur soft start, sehingga arusnya yang seharusnya di-bypass atau di-jumper oleh relay ketika PSU sudah on beberapa saat, maka normalnya itu relay akan bunyi cetik atau akan on untuk menggantikan jalur yang awalnya melewati soft start ini. Soft start ini fungsinya untuk meredam tegangan kejut atau arus kejut ya. Ketika pertama kali dinyalakan, ketika elko ini masih kosong, elko primer ini masih kosong kan, dia menyedot atau mengonsumsi arusnya lumayan besar ketika pertama kali ya. Kalau tanpa ini, tanpa soft start itu listrik bisa jeglek, walaupun listriknya tegangannya dayanya besar 1300 VA 2200, kalau nggak pakai soft start tetap jeglek karena tarikan awal itu untuk mengisi elko ini harus dibutuhkan cukup besar untuk mengisi elko ya. Apalagi ini elko di primer 320 volt DC nya. Jadi relaynya ini nggak bisa jalan, kemungkinan juga ada jalur putus ya. Untuk 24 voltnya nggak sampai ke relay karena dia pakai sistem feedback juga. Relaynya aja di sistem bypass relaynya ada delay ya, ada timer delaynya untuk menghidupkan relay beberapa saat, baru beberapa saat atau baru beberapa detik setelah PSU benar-benar on ya, atau baru relay akan menyala ketika si elko-nya ini sudah terisi penuh atau sudah terisi full, baru relay akan menyala. Di sini ada rangkaian optocoupler, ini ada IRFZ 24N atau IRFZ 44 bisa dipakai N channel. Ini ke kipas ya, kipas pendingin yang ada di bodi. Jadi kemungkinan rangkaian ini bermasalah karena relaynya itu nggak bisa bunyi cetik. Ini udah pernah di solder ya. Dan untuk IC WWM sudah saya ganti ini. WWM K3525 saya ganti pakai SG3525 original. Data solder ini resistor kapasitor di PWM-nya. Ini untuk dual MOSFET yang bentuknya seperti IC 8 kaki ini adalah dual MOSFET ya, NCE 4606 ini. Untuk Rhino 450 pakai NCE 4606 yang lebih ringan daripada yang 4688. Nanti kita
cek pakai osiloskop ya. Ini udah tak ganti PWM, nanti kita cek tegangannya pakai multimeter dan osiloskop untuk frekuensinya, nanti sekaligus ngecek untuk tegangan gate driver IGBT, output dari trafo GDT menuju kaki gate IGBT terhadap kaki emitter. Kita cek yang high set maupun low setnya, dipastikan dulu untuk tegangan gate-nya IGBT diukur terhadap emitternya, itu tegangannya stabil dulu dan frekuensi di sini dengan output GDT drivernya dengan di PWM itu frekuensinya nggak selisih jauh, itu harus normal dulu. Oke, kita nyalakan coba ya. Nah, ini harusnya bunyi cetik ya, tapi ini nggak bunyi sama sekali relaynya. Ini dioda masih tak lepas ya, dioda masih tak lepas. Ini pakai rangkaian rectifier yang biasa saya pakai untuk ngetes PWM ya. Kita cek dulu tegangannya pakai multimeter. Cek tegangan untuk PWM nya di kaki nomor 15 KA3525. Sebentar, tak cari dulu tegangannya. Ini VCC nya 15 volt ya, kaki nomor 15. Kita orang yang kamera ya, kelihatan enggak? Apa? Kelihatan ya. Ini VCC nya. Oke, terus kita cek di sini. Kita langsung cek aja untuk outputnya di driver driver dual MOSFET ini NCE4606. Output drainnya kita langsung cek aja biar cepet ya, ini karena keburu dikirim. Untuk penjelasannya sudah sering saya jelaskan di video-video sebelumnya, nanti kalau minta bantuan suruh jelasin lagi tak buatkan video lagi. Ini karena mau dikirim cepet ya. 8 volt, drainnya 8 volt semua. Oke, lanjut kita langsung cek pakai osiloskop ya di kedua channelnya, yang A maupun yang B. Kita lihat duty cycle dan dead time-nya, dead time antara output drainnya yang A dan yang B. Oke, sudah berimpitan itu. Duty cycle-nya 56,5% dengan frekuensi stabil di 49,3 kHz ya. Oke, udah mantap lur. Bentar, sambil tak geser dulu ya. Sambil saya geser untuk posisinya vertikalnya. Ya, sudah saling berimpitan tuh, detailnya udah bagus ya. Kita coba zoom lebar. Oke, sudah mantap. VRM sama ya, 8 volt seperti yang di multimeter tadi. Oke, sekarang kita pindah ke output driver GDT, yaitu di kaki gate-nya IGBT ya. Kita langsung cek pakai multimeter di VAC nya. Normalnya ya sekitar 10 sampai 15 volt AC biasanya. Kita langsung cek aja loh sini. Oke, tak balik dulu ya. Ini PCB nya tertutup soalnya. Ada jalur yang putus. Udah tak sambung jalur di sini. Dan untuk resistornya sebelumnya juga udah tak cek normal semua untuk di jalur gate-nya IGBT. Resistor 5R1 atau 5 ohm, 5R1 ya. 5,1 ohm udah tak cek, 20 ohm juga udah tak cek. Kita cek antara kaki gate dan kaki emitter. Oke, 13 volt. High set, low setnya kita cek sama-sama 13 volt ya. Kita coba langsung cek untuk frekuensinya. Kita bandingkan dengan frekuensi yang ada di PWM tadi. Ini 49,4 kHz ya. Sama 49 kHz, di rentang 49 kHz ya. VAC nya tegangan gate nya stabil di 13,02 volt AC. Udah stabil. Sekarang kita waktunya untuk pemasangan IGBT baru. Oh ya, jangan lupa dicek ini ya, dioda ultrafastnya. Jangan sampai lupa dicek dulu nanti. Kalau sampai nggak lupa dicek bahaya ini. Dioda ultrafast ngeceknya satu persatu ya, biar lebih akurat. Kaki anoda dan katoda di tengah ini di paralel ya. Untuk anodanya dia dapat dua jalur yang berbeda dari outputnya trafo final, trafo toroid. Ngeceknya mudah di sini ya, antara hatching dengan ersan. Di sini ada ersan
ampernya, pendeteksi sensor arus ya, sense gitu teman, sense arus gitu ya katanya. Untuk jalur sensor arus di Ersan-nya ini kan negatifnya ke stang las, untuk positif di sini. Kita cek aja pakai multimeter di mode dioda. Jadi untuk melihat apakah dioda normal atau enggak secara keseluruhan itu awalnya kita cek dulu di sini tadi ya. Yang di Ersan ini positifnya, terus yang di katoda dioda ini negatif atau perum hitam. Saya kok gak connect. Gak connect loh. Guys, udah angel ini. Bentar, kita lihat nilai diodanya. Gue enak iki arepe. Oh, pedet diodanya ya. Kok gak enak nilainya sama sekali. Pedet tuh piye? Oh, sorry. Urung mode dioda pantes. Nah, oke ya, udah hijau. Oke, 380-an normal, sip. Tinggal pasang IGBT, nanti kita coba ya. Kita tes tegangan outputnya dan nanti pasti dicek untuk ngelas ya. Oke, dulur, sudah terpasang untuk IGBT-nya. Ini saya cari pakai bolam safety. Pakai bolam Damilut untuk pengaman ya. Outputnya kita cek dulu. Output di stang las ya. Ini negatif groundnya di sini. Outputnya 80 volt, 21,4 volt DC. Oke, aman ya. Kita coba cek di ampere minimal. Untuk ngecek ampere minimal, pengecekan normal tidaknya bagian kontrol feedback arusnya. Harusnya ketika ampere minimal ini nanti bulannya nggak langsung nyala terang, tapi nyala redup ya. Kita coba untuk ngelas ya. Elektrodanya. Oke, elektrodanya ini 2,6. Kita coba tes. Oke, apinya kecil. Dan lihat bulannya. Ketika kawat elektroda nempel, nggak langsung nyala ya, tapi nyala redup. Oke, kita coba besarkan ampernya sedikit saja, 1/4 ya. Kita coba lagi tempelkan kawat elektroda dan lihat bulamnya. Kalau bulamnya terang, nanti berarti ampernya sudah bekerja untuk feedback kontrol arusnya. Kita coba cek. Oke, langsung nyala terang ya. Kita coba lagi kecilkan. Nanti baru dites pakai genset nanti ya, karena listriknya nggak kuat lor. Coba lagi. Oke, apinya kecil dan lihat bulannya nggak langsung nyala ya, ini yang redup seperti itu. Untuk ngecek bagian kontrol arusnya bekerja atau tidaknya, jadi pakai bulam di bagian input AC PLN nya. Ketika ampere minimal harusnya bulamnya redup ya, nggak langsung nyala terang. Tapi ketika sudah dibesarkan, semakin besar nilai arusnya di kontrol arusnya sini, maka bulan akan nyala semakin terang sesuai dengan semakin bertambahnya arus yang keluar dari bagian PWM-nya, bagian outputnya maksudnya. Karena ini kan diatur oleh op-amp ya, LM358 untuk bagian op-amp-nya, feedback kontrol arus dan pengontrol arusnya untuk diumpankan ke komparator di kaki nomor 9 KA35 atau SG3525 nya. Oke, tinggal dirapikan, dibungkus. Coba matikan dulu dan kita coba pegang. Untuk suhu dari diodanya aman, untuk suhu di IGBT juga aman, hangat ya, karena udah bekerja. Sistemnya ini half bridge ya, HB, karena untuk yang output dari trafo, input dari ke trafo final itu yang satu diambilkan dari CT nya kapasitor ini. Jangan lupa dicek juga ini kapasitornya 475, ada 2 biji. Nih kalau kapasitornya sampai kering nanti bisa menyebabkan IGBT jebol, dan juga elko nya harus dicek dulu ya. Elko primer harus dicek keadaan kapasitas faradnya bagus, jangan sampai nilai elko nya kering. Ini saya jumper bagian kolektornya karena putus jalurnya teman ya. Mungkin ini juga yang menyebabkan dulunya itu IGBT nya jebol. Ini kaki gate-nya saya jumper ke R5R1, resistor 5R1 yang ada di bawah
tinggal dirapikan aja lur.